Halo, Scorpio. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, Scorpio ya. Video ini atau readingan ini bersifat timeless, yang artinya tidak berbatas waktu. Artinya, kapanpun kamu menemukan atau menonton video ini, readingan ini, di saat itulah ada pesan yang perlu kamu dengarkan, yang perlu kamu ketahui. Begitu ya. Cuman, kenapa di judul videonya tertulis bulan Juli 2022? Dikarenakan readingan ini dilakukan, video ini dibuat di bulan Juli 2022. Gitu ya. Tapi pada dasarnya, video ini, readingan ini bersifat timeless. Seperti itu ya. Dan apabila di saat kamu menonton video ini atau readingan ini, namun kamu juga mendengarkan suara-suara background noises seperti suara air, suara kendaraan, suara orang berbicara, suara orang berjalan, suara kucing, dan atau lain-lain, aku minta maaf untuk suara-suara tersebut dikarenakan suara-suara tersebut berada di luar kendali aku. Gitu ya. Jadi mohon pengertiannya dan juga mohon untuk dimaklumi. Gitu ya, Scorpio ya. So, Scorpio, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan, dengan melihat perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Gitu ya. Kita mulai dulu dari perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Gitu ya, Scorpio ya. So, we will see. Ace of Pentacles, Ace of Wands, Page of Pentacles, King of Pentacles, dan The Chariot. Gitu ya. So, Scorpio, gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini? Gitu ya. Aku melihat sejauh ini, kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana aku bisa melihat bahwa kamu sejauh ini seingin itu agar hubungan kalian bisa berkembang, bisa berhasil berjalan sesuai harapan dan ekspektasi kamu. Bisa berkembang secara pesat baik dari statusnya, kondisi komunikasinya, maupun kondisi hubungannya. Gitu ya. Kamu memiliki pemikiran seperti ini. Kalau kami berdua sama-sama mau memperjuangkan hubungan, sama-sama mau memperjuangkan satu sama lain, kayaknya hubungan kami itu bisa langgeng deh, bisa awet deh. Kayaknya hubungan kami bisa sampai pernikahan deh, membangun rumah tangga, membangun keluarga bersama deh. Nah, kamu punya pemikiran seperti itu. Dan so far, sejauh ini aku melihat perasaan kamu, harapan kamu akan perkembangan hubungan, perasaan kamu terhadap si dia, sejauh ini terbilang lagi menggebu-gebu banget, lagi besar-besarnya banget, lagi on fire banget. Aku melihat seperti itu. Cuman, memang nggak bisa dipungkiri, atas apapun penyebabnya, walaupun kamu merasa hubungan bisa berkembang, kalau sama-sama mau memperjuangkan, tapi di satu sisi lainnya, kamu terkadang ada pemikiran, tapi kayaknya bakal lama deh, kayaknya nggak bakal mudah deh, kayaknya bakal berat deh prosesnya, bakal lama deh sampai kondisi berkembang, sampai berkembang sesuai harapan aku. Terkadang kamu ada pemikiran seperti itu. Dan kapanpun kamu sedang berpikir kayaknya bakal susah, kayaknya bakal lama, di saat itu kamu menjadi pesimis gitu. Atas apapun penyebabnya. Dari
pemikiran bakal susah, bakal lama ini, gitu. Cuman, karena memang perasaan kamu sebesar itu untuk sejauh ini, gitu ya, jadi kapanpun kamu sedang berada di titik yang pesimis, nantinya akan optimis lagi. Karena memang perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, enggak bisa dipungkiri sebesar itu. Sangat besar, gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi kendala di dalam hubungan kalian? Apa sih yang menjadi kendala sehingga terkadang kamu ngerasanya bakal lama, bakal sulit, dan kamu jadi pesimis? Apa sih penyebabnya? Em, untuk beberapa dari kamu, yang menjadi isu ada keterkaitannya dengan faktor finansial dan juga karir. Baik dari kamu, atau dia, atau bahkan berdua. Gitu ya. Ketika aku berbicara terkait faktor finansial dan karir, antara memang ada masalah tertentu di aspek karir dan juga finansial, atau bukan masalah, tapi lebih ke arah adanya kesibukan tertentu atau fokus tertentu, pikiran-pikiran atau pertimbangan-pertimbangan tertentu di ranah finansial dan juga karir. Gitu ya. Tapi intinya kan masalah ataupun bukan masalah, intinya adalah adanya fokus yang tersita terhadap karir dan finansial. Sampai-sampai fokus terhadap hubungan itu agak terkesampingkan. That's why terkadang berdampak ke kamu itu merasa bakal susah, bakal lama. Terkadang jadi pesimis karena adanya isu di karir dan finansial ini. Gitu ya. Lalu aku juga melihat di sini adanya kamu dan si dia ada yang berbeda umur cukup jauh, gitu ya. Ada yang masih belasan tahun atau 20-an awal, tapi yang satunya lagi itu sudah cukup berumur 30-40 gitu. Bahkan bisa lebih tua atau dewasa lagi gitu. Aku melihat seperti itu. Antara yang lebih muda adalah kamu, dan yang lebih tua atau lebih besar umurnya, tua tuh kasar nggak sih? Maaf ya kalau menyinggung ya. Oke, tapi intinya adalah ada yang lebih muda dan juga ada yang umurnya sudah lebih tua gitu ya. Maaf ya kalau kata tua itu kasar, tapi ya aku tidak bermaksud tuh menyinggung gitu ya. Jadi jangan disalahpahami. Tapi intinya ada yang umurnya lebih muda dan yang satunya lebih tua, baik dari kamu yang lebih muda atau kamu yang lebih tua dan dia lebih muda gitu ya. Tapi intinya ada energi perbedaan umur yang begitu jauh aku lihat di sini gitu ya. Nah, kemudian ada yang bukan umurnya berbeda, ada yang umurnya sama atau kurang lebih, tapi lebih ke pola pikirnya benar-benar beda. Yang satu udah benar-benar mature, yang benar-benar mature untuk usianya, tapi ada juga yang terbilang, maaf ya, terbilang agak immature untuk usianya. Contoh, misalnya umur 20 harusnya berpikir setelahnya umur 20, tapi ada yang umur 20 berpikirnya udah kayak orang yang 40-an, yang udah banyak pengalaman. Tapi ada juga yang umur 20 bertingkah atau berpola pikir seperti orang yang belum 20 gitu. Nah, aku merasakan energi seperti itu. Balik lagi, aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, tidak ada niatan untuk mengata-ngatai atau mengejek, tidak ada gitu ya. Jadi jangan disalahpahami ya. Nah, kemudian aku juga melihat di sini ada yang kamu dan si dia itu satu tempat kerja, ada hubungan profesional gitu ya. Yang satunya atasan, yang satunya downline-nya si atasan ini. Nah, seperti itu. Ada keterkaitan profesional, relasi profesional di sini. Gitu ya. Ada juga yang LDR di sini, di mana LDR juga cukup menjadi isu. Gitu ya. Dan ada yang LDR-nya ini masih bisa bertemu, gimana ya? Ada yang LDR, kan ada ya LDR yang bener-bener kalau mau ketemu ya harus naik pesawat gitu kan. Nah, tapi di sini aku merasakan energi di mana ada yang LDR tapi masih memungkinkan kok untuk bertemu dengan dia nyetir ke tempat kamu. Misalnya ya mungkin agak lama, mungkin agak butuh waktu yang lebih lama, tapi hitungannya LDR tapi masih memungkinkan untuk bertemu
Dimana bertemunya ini menggunakan kendaraan darat gitu ya. Misal dia nyetir ke tempat kamu atau sebaliknya seperti itu gitu ya. Nah, tapi intinya merangkum apa yang telah aku sampaikan di sini, dari sisi kamu, Scorpio, kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, masih mempunyai harapan yang positif terkait perkembangan hubungan kalian. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana, seperti apa. Gitu ya. So, we will see. King of Wands. Kemudian kita ada Eight of Swords. Kita ada The Devil. Nine of Swords. Dan yang terakhir kita ada kartu Queen of Pentacles. Gitu ya. So, Scorpio, kalau dari sisi dia terhadap kamu, dia sebenarnya juga mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia ingin berpasangan dengan kamu atau tetap berpasangan dengan kamu. Gitu ya. Hanya saja dia merasa ketika kalian berkomunikasi atau bertemu secara langsung, dia ngerasa kok kita ngobrol, kok kita ketemu tapi nggak nyambung ya. Kok kita ngerasa jauh walaupun sebenarnya kita lagi deket gitu. Nah, dia ada perasaan dan pemikiran seperti itu. Nah, atas apapun penyebabnya, ada satu dan atau lain hal atau bahkan banyak hal yang menjadi beban pikirannya, yang mana atas apapun beban pikirannya berdampaklah ke dia merasa negatif vibes, merasakan negativitas di dalam hubungan. Salah satu bentuk negativitasnya adalah kok kita komunikasi tapi kok nggak klop, nggak nyambung ya. Kok kita ketemu tapi kok kerasa jauh ya. Nah, terkadang dia berpikir seperti itu. Nah, dan apapun beban pikirannya, ini terkadang membuat dia merasa kok hubungan tuh nggak asik ya. Seperti itu. Kok banyak masalah, banyak konflik, banyak hal yang menguras emosi, menguras pikiran. Seperti itu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada energi posesif di sini. Nah, terkait energi posesif, ini yang aku lihat di sini adalah menurut dia, kamu terlalu posesif kepada dia, kamu terlalu curigaan, terlalu controlling, seperti itu. Menurut dia seperti itu, gitu ya. Tapi kan itu menurut dia. Menurut dia bisa objektif, bisa subjektif. Jadi kamu juga perlu melakukan evaluasi. Benar nggak sih aku ini posesif? Benar nggak sih aku jealousan, curigaan, controlling, bener nggak sih? Nah, kamu evaluasikan dulu di sana, karena kan ini perspektif dia itu bisa benar, bisa salah, gitu ya. Kemudian, aku juga mendapatkan energi di mana adanya hubungan pihak ketiga yang terjadi di sini. Antara kamu, Scorpio, yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama ada dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Tapi something about hubungan pihak ketiga, third party relationship, gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, tidak ada niatan untuk menghakimi atau menjudge siapapun orangnya, apapun situasinya, gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah menjudge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge orang lain atau situasi orang lain. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan di sini, gitu ya. Tapi gini, dia nih sayang sama kamu, at the same time dia kesel sama kamu. Karena tadi beban pikiran yang aku sampaikan, somehow dia merasa kok ngeselin sih kondisi hubungan,
kok Scorpio gini sih? Nah, dia terkadang berpikir seperti itu. Tapi karena kondisi hubungan terkadang jadi nggak baik, somehow dia pun kepikiran, aduh kok hubungan nggak baik sih? Aku tuh sayang loh sama Scorpio, emang kadang sih aku kesel sama dia, tapi ketika hubungan bermasalah, aku juga jadi khawatir. Nah, dia ada pemikiran seperti itu. Aku melihat dan merasakan energi seperti itu. Gitu ya. Tapi basically, kalau merangkum apa yang telah aku sampaikan, sebenarnya dia pun mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu. Gitu ya, Scorpio ya. So, Scorpio, kita bakal lihat ke poin selanjutnya, yaitu saran untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dengan si dia. Hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia. Gitu ya. So, we will see. Focus on the positive. Honor your feelings. Honor your feelings. Kemudian kita ada kartu assess the situation. Dan yang terakhir kita punya kartu release your blocks. Gitu ya. Oke, Scorpio. Sarannya untuk kamu dalam menanggapi atau menyikapi, menjalankan hubungan percintaan dengan si dia, lebih ke arah seperti ini. Ketika ada tindakan dia atau perlakuan dia terhadap kamu, terhadap hubungan yang membuat kamu ngerasa pesimis, membuat kamu kesel, gitu ya. Nah, ketika muncul kekesalan, emosi-emosi tersebut, greget, rasa pesimis, cukup sadari saja bahwa kamu sedang kesel, bahwa kamu sedang greget, bahwa kamu sedang pesimis. Tapi tidak perlu menanggapi emosi-emosi negatif tersebut dengan misalnya kamu marah-marah kepada dia atau kamu melakukan hal-hal yang bisa merugikan kondisi hubungan. Jadi nggak perlu bereaksi, tapi sadari saja. Nah, apa yang perlu kamu fokuskan, apa yang perlu kamu lakukan, coba kamu pahami dulu tindakan dia atau ucapan dia. Gitu. Karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan yang membuat kamu terkadang ngerasa kesel, terkadang ngerasa pesimis, yang aku lihat di sini sebenarnya ada tujuan yang baik, maksud yang baik dari tindakan tersebut atau dari ucapan tersebut. Nah, coba kamu analisa dulu ucapan dia atau tindakan dia yang menurut kamu kurang menyenangkan ini, dan kamu aku lihat akan menemukan sisi positif dari perlakuan, dari ucapannya, gitu. Nah, ketika kamu menemukan sisi positifnya, kamu akan ada pemikiran seperti, oh ternyata tuh maksud dia seperti ini loh. Mungkin yang gue pikir selama ini salah kali ya, mungkin dia nggak bermaksud seperti itu, tapi maksudnya adalah yang positif ini. Nah, ketika kamu bisa melihat sisi positifnya, lalu kamu ngeh di sana, yang awalnya kamu kesel akan jadi nggak kesel lagi, yang awalnya kamu pesimis jadi nggak pesimis lagi, seperti itu. Nah, coba kamu pertimbangkan saran tersebut, karena walaupun mungkin terkesannya menyebalkan atau terkesannya membuat kamu jadi ngerasa pesimis atas apapun ucapannya, atas apapun tindakannya, tapi yang aku lihat di sini, yang aku rasakan di sini, ada maksud dan tujuan, niat yang baik dari tindakan atau ucapan tersebut. Jadi tugas kamu adalah untuk menganalisa sisi atau perspektif lain, perspektif positif dari tindakan atau ucapan tersebut. Seperti itu. Gitu ya, Scorpio ya. So, Scorpio, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Apabila kamu mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Dan untuk price list sendiri, sebenarnya juga sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket maupun sesi. Gitu ya. Bisa kamu coba cek di sana. Begitu ya.
So, Scorpio, terima kasih banyak sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.